Hai, aku Kila Sihatang. Selamat datang kembali di YouTube channelku, dimana kita bisa masak dengan bahan sederhana tanpa repot tapi rasanya tetap enak. Untuk kalian orang-orang yang mau masak tapi nggak mau rempong, subscribe sekarang. Oke, hari ini kita mau buat kolak ubi. Dan ini aduh masih panas. Ini ubi yang baru selesai aku rebus pakai magicom. Dan ini pakai ubi jalar, ubi manis kayak gitu. Dan sekarang aku mau keluarkan dulu. Aku mau buat di wadah yang lebih besar, lebih leluasa aku untuk nanti ubinya dihaluskan kayak gitu. Ini ubinya aku pakai sekitaran 3 ubi, tapi ukurannya yang sedang kayak gitu. Satu yang agak besar yang ini, yang utuh ini, dan lagi sedang ke kecil kayak gitulah. Oh iya, terus nanti aku taruh bahan-bahannya agak di ujung video aja ya, biar kalian fokus apa-apa aja bahan yang kita perlukan. Dan sekarang aku mau menghaluskan semua ubinya ini sampai benar-benar nggak terlalu halus, tapi dia benar-benar hancur kayak gitu. Dan aku minta maaf sekali karena video kali ini benar-benar goyang-goyang kayak gini, dan aku benar-benar nggak ngeh kalau kameranya juga ikut goyang-goyang. Aku harap kalian masih bisa menikmati video ini. Saking aku asiknya buat makanan kali ini, aku sampai nggak ngeh. Tapi aku benar-benar berharap kalian masih bisa menikmati video yang aku sajikan kali ini ya. Next time aku bakalan lebih perhatikan lagi gimana kameranya udah standby atau belum. Aduh ya ampun. Oke deh, sekarang kita fokus. Tadi aku masukkan gula putih 2 sendok makan, tapi ini tergantung sama kalian ya. Kalau misalnya kalian mau manis, silahkan tambahkan sekitar 2 sendok lagi, jadi 4 sendok makan kayak gitu. Karena ini ubi jalarnya punyaku ini udah manis, dan aku kira juga ubi jalar rata-rata itu manis semua ya. Tapi kalau misalnya kalian masih kurang manisnya, silahkan ditambah. Dan sekarang waktunya kita masukkan tepung tapioka. Aku pakainya tepung tapiokanya ini 120 gram, atau mungkin kalau kalian gak punya tepung tapioka bisa diganti sama tepung sagu kayak gitu. Dan aku nggak bisa kasih ukuran sendok karena aku bener-bener lupa ini berapa sendok, tapi yang jelas ini itu tepung tapiokanya 120 gram. Tapi itu juga banyak tapinya ya. Aduh ya ampun. Tapi itu juga ukuran gram tepungnya tergantung sama banyaknya ubi yang kalian buat. Aku nggak tahu persis berapa berat ubinya ini, tapi aku bakalan kasih tahu kok sama kalian gimana cara lihatnya kalau misalnya tepungnya itu udah pas atau belum di adonannya. Tapi sebelumnya aku mau masukkan dulu semua tepung tapiokanya ini ke dalam adonannya. Jadi kalau misalnya kalian itu kayak aku orangnya yang punya ubi di rumah cuman bingung ubinya mau diolah jadi apa, yang cuman biasanya kalau nggak direbus ya digoreng kayak gitu, itu kan bosen ya. Jadi sekarang kita mau buat yang lebih dikreasikan lagi, yang lebih enak, nggak susah bahannya ya, pokoknya enak lah. Jadi kalian itu nggak perlu lagi bingung mau buat apa nanti ubinya di rumah. Sekarang udah bisa. Ada satu ide lagi, yaitu kita mau buat kolak biji salak. Kenapa dibilang biji salak? Mungkin karena bentuknya kayak biji salak kali ya. Dan ini adonannya udah mulai berat karena dikasih tepung tadi kan. Dan ini artinya kalau udah mau semakin berat adonannya, berarti itu tepungnya udah pas kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu lagi tambahkan tepungnya. Jadi karena udah terlalu berat, aku nggak pakai sendok lagi, aku udah pakai tangan aja. Tapi make sure tangan kalian itu udah bersih, dicuci ya. Terus ini adonan yang aku bilang udah pas sekali tepungnya, dia itu nggak terlalu cair, dia udah bener-bener padat dan udah semua
tercampur dengan rata. Dan sekarang kita mau campurkan dengan pewarna makanan. Aku pakai warna hijau biar warnanya lebih menarik aja sih. Tapi kalau misalnya kalian mau skip pewarna itu juga boleh sekali, silahkan. Nah, setelah warnanya udah merata seperti ini, sekarang waktunya kita untuk membentuk biji salaknya. Bentuk adonannya itu jadi kayak menyerupai biji salak kayak gitu. Tapi aku mau kasih tunjuk lagi sekali lagi sama kalian gimana adonan yang udah pas tepungnya itu seperti ini, pas seperti di video ini. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik ya. Oke, sekarang waktunya kita membentuk. Dan aku nggak bosan-bosan untuk mengingatkan sama kalian, pastikan tangan kalian itu udah tercuci dengan bersih, karena kita nggak mau ada bumbu-bumbu tambahan yang kita tidak tahu itu dari mana, nanti mengubah rasa masakan kita. Oke, dan sekarang kita mau bentuk-bentuk adonannya jadi kayak biji salak kayak gitu. Tapi ini biji salak kebesaran sih. Cuman aku mau kasih tahu sama kalian kalau misalnya kayaknya ini adonannya itu kalau dimasukkan sama kacang di tengahnya kayak gitu, ini lebih kayak wih, nampol, enak, endes sekali, apalagi bahasanya, pokoknya nikmat, enak sekali. Itu jadinya kayak ini loh, wedang ronde kayak gitu. Pasti enak lah. Dan ini adonannya udah hampir selesai aku bentuk. Ada bentuk bulat kayak bakso ya kan, ada bakso kecil, bakso besar, dan super besar. Dan sekarang kita siapkan perebusannya dan pastikan rebusannya udah mendidih. Ini sengaja aku kecilin kompornya sedikit, makanya gelembung-gelembungnya itu nggak kelihatan udah mendidih atau belum, supaya uap airnya itu nggak kayak gini. Jadi aku kesel dibuat video yang kayak gitu, uap-uapnya itu ke atas kayak gitu. Aku aja kesel, apalagi kalian mungkin ya yang nonton pasti kesel karena nggak kelihatan jelas. Oke deh, sekarang kita mau rebus ronde yang kedua, itu yang bentuknya bulat-bulat. Dan ini sama kayak yang tadi, kalau udah menggelembung-gelembung kayak gitu, dia udah meletup airnya. Sekarang kita masukkan dan kita tunggu sampai biji salaknya naik. Kalau biji salaknya udah naik ke atas, itu artinya udah matang sempurna dan udah bisa kita angkat dan tiriskan. Dan kalian tahu nggak sih, ini rasanya bener-bener enak. Aku ngeditnya aja itu sampai kayak aduh, kapan bisa lagi buat yang kayak gini ya. Saking enaknya loh, aku nggak peres karena ini masakanku sendiri, tapi ini enak. Oke, dia udah naik ke atas kayak gini, artinya udah masak dan ini udah bisa kita angkat. Harumnya juga benar-benar enak. Dan ini udah kita tiriskan semuanya. Aduh, pengen aku comot satu, aku makan kayak gitu. Aduh, saking enaknya. Aduh, gak bisa berkata-kata lagi. Oke, sekarang kita mau siapkan air santan kelapanya. Tapi santan kelapanya ini aku nggak pakai takaran ya. Kalian takarnya pakai feeling aja, mau banyak atau mau sedikit. Kalian pokoknya kayak buat kolak pada umumnya lah. Dan aku mau tambahkan jahe sedikit aja, dan kalian harus tambahkan jahe juga, aku sarankan, karena ini wanginya bener-bener aduh, sehat, enak. Mulai dari tadi aku bilang aduh, saking aku nggak taunya mau berkata-kata seperti apa. Aduh, kan aku bilang lagi. Ini bener-bener hidangan yang paling wow, yang paling jenius yang pernah aku buat kayaknya, biarpun nyontek dari Om Google, dari YouTube lain. Tapi ini emang makanan yang super duper lezat yang kalian harus coba di rumah. Rasanya, teksturnya, sekarang aja aku masih bisa bayangkan kayak mana aku waktu makan adonan biji salaknya itu, adonan ubinya itu, bener-bener wih, aku sampai terbayang-bayang sampai sekarang loh. Ini yang hijaunya ini, yang biji salaknya ini, dibilang ini mau dibilang biji salak atau bakso juga nggak apa-apa lah. Ini bener-bener kenyal, tapi kenyalnya itu bukan kenyal yang cuman tepung aja kayak gitu loh. Ini kenyal tapi dia langsung lumer karena ubinya itu bener-bener lembut dan manis ubi, bukan manis gula. Aduh, enak lah pokoknya, kan aku bilang lagi aduh.
Tadi kan kalian lihat nempel-nempel semua adonannya, semua biji salaknya itu, semua bakso-baksonya itu. Tapi setelah kita campurkan ke dalam santannya ini, itu dia nggak bakalan nempel lagi. Oh iya, aku hampir mau nggak bilang sama kalian. Ini biji salaknya dimasukkan setelah santannya itu udah mau mendidih ya. Karena kalau misalnya terlalu lama dia direbus lagi, dia bakalan ini benyek. Apa bahasa Indonesia benyek ya? Karena kan tadi kita udah rebus sebelumnya, jadi adonannya itu udah masak. Dan sekarang kalau udah kita campurkan ke santannya dan udah ngambang lagi biji salaknya ke atas, itu artinya udah masak, udah selesai, udah siap, udah bisa disajikan. Karena santannya juga udah mau meletup-letup, mendidih kayak gitu. Jadi jangan terlalu lama untuk masak biji salaknya. Oke, udah mendidih kayak gini, itu artinya udah siap, udah bisa kita sajikan dan udah bisa kita nikmati. Aduh, aku pengen nikmati lagi. Tuh kan, aku bilang aduh, kalian harus hitung berapa kali aku bilang aduh dalam video ini. Saking aku nggak bisa berkata-kata lagi gimana mendeskripsikan betapa enaknya kolak biji salak ini. Sekarang aku mau sekarang aku mau sajikan dan kalian harus benar-benar coba ini, wajib, ini benar-benar terwajib harus kalian coba. Apalagi kalau misalnya kalian pusing dan bingung, ini ubi mau dijadikan kayak mana? Aduh, dijadikan ini aja, enak sekali dan selamat menikmati. Kali ini aku punya dua cara menyuguhkan kolak biji salak ini. Yang pertama dicampurkan sama santan kayak gini kan, yang kedua itu dipisahkan sama santan. Nah kayak gini, ini dilakukan kalau misalnya kalian gak mau langsung santap saat itu juga, maunya disajikan panas-panas tapi biji salaknya gak benyek. Nah ini cocok sekali untuk kalian, jadi panasin dulu santannya baru nanti dituangkan. Sekarang aku mau kasih tunjuk sama kalian gimana tekstur dari biji salaknya itu. Dia benar-benar kenyal dan agak lengket. Cuman ini kalau misalnya kalian pernah makan bakso aci, dia itu kenyalnya kayak gini, tapi dia bener-bener lembut gitu. Waktu kita makan dia bener-bener pecah, lembut, seenak itu, secuy itu, tapi gak terlalu lengket. Nah kayak gitu cara menyajikannya kalau misalnya kalian nggak mau langsung makan kolaknya begitu udah masak. Jadi kalian bisa siasatin dengan cara yang seperti itu supaya ini biji salaknya nggak benyek. Dan soal rasa dan tekstur, aduh nggak tahu lagi mau bilang apa, ini mind blowing sekali. Kalian harus coba biar kalian tahu gimana rasanya, seenak apa. Aduh, aku nggak tahu mau bilang apa. Ini enak, kalian harus coba, ini wajib. Ini bener-bener list yang harus wajib kalian coba. Aduh, enak kali lah ini, enak kali harus cobalah kalian, weh. Oke, kalian harus coba di rumah ya. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan harus subscribe karena subscribe itu gratis. Ayo dong di subscribe biar aku 1 juta followers, 1 juta subscriber.